Saat ini kita ada di sebuah kampus yang ada di Jakarta. Kita di sini ketemu sama klien kita, orang tua. Di sini dia ingin mencari anaknya. Dia kuliah di sini nih. Nah, seperti apa ceritanya dan kenapa anaknya selama ini nggak kuliah? Nanti kita ketemu sama klien kita. Ayo langsung ke sana. Janjian di kampus anaknya, masih di daerah Jakarta. Permisi, Ibu Siti kan? Iya. Oh, iya. Oh ini. Halo Ibu, ini siapa? Oh, Ibu. Nadia. Oh klien iya. kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Siti. Dia ditinggal pergi sama anaknya, seorang perempuan lagi. Umur masih 19 tahun dan masih kuliah. Ibu udah dari dalam, udah ngomong sama ini belum? Udah, justru itu kan tadi pihak kampus bilang anak saya tuh mau di DO, Mas, Pak. Karena katanya udah 2 bulan yang nggak masuk kampus. Astagfirullahaladzim. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu gitu, Mas. Ini anak kita ngilang 1 hari saja, kita udah panik, udah bertanya-tanya, pasti udah lapor polisi kok 2 kali 24 jam. Ini udah 2 bulan loh. Oh, saya harus cari kemana lagi? Saya udah tanya semua temennya, nggak ada yang tahu. Ini temennya nggak ada yang tahu Mbak sama sekali? Enggak, tiba-tiba dia ngilang gitu aja, nggak ada kabar. Gue belum ngobrol banyak sama klien kita, tiba-tiba. Ini acara apa ya? Izin nih kita nih. Hah? Ini ada izinnya nggak ini? Kalau nggak ada izinnya bisa saya perkarakan ini. Nanti ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Kalau Pak dulu, ya ntar suratnya ada dulu nih, nggak bisa ini. Mendingan mas-mas dan bapak ini ikut kami ke pos untuk mendata bahwa nanti akan datang surat izinnya gitu ya. Yaudah saya aja Pak, saya aja Pak ya. Ayo, silakan. Ini kan sebenarnya kita ini cuma ngobrol-ngobrol aja loh Pak, ini sebenarnya nggak ada syuting sama sekali. Akhirnya gue berusaha untuk kasih pengertian mereka, ngasih penjelasan mereka, dan gue di situ harus buat laporan bahwa kita di situ mau membantu klien kita yang lagi mencari anaknya hilang. Dia ini nyariin anaknya, dan ternyata dia minta ketemuan di kampus ini. Ini kampusnya anaknya juga, anaknya kuliah di sini. Bapaknya juga udah nggak pulang-pulang, gitu, segala macam saya kan gitu. Terus udah gitu nggak pernah kirim anaknya. Kan saya kan terpaksa harus cari uang sendiri. Tapi dia terlalu nuntut uang dan uang gitu. Saya bingung. Sekarang jam 10 ya? Ya. Berapa personil yang datang yang dilibatkan, silakan berapa orang? Di mana Pak? Sini Pak. Dan pas gue lagi ngisi administrasi, lagi tanda tangan di situ, tiba-tiba. Siapa? Ibu. Pak, sebentar Pak. Ibunya jangan ditarik. Tolong dong yang lain mana sih? Ya aman tolong. Bapak ini siapa? Apa sih Pak? Bapak ini siapa? Bapak ini ngapain? Mau ngapain Bapak? Hah? Siapa ini Bapak? Hah? Bapak mau ngapain ini? Hah? Bikin. Loh. Tim berusaha untuk mencegah mereka, tapi ini kasar banget mereka ini. Mereka membabi buta, akhirnya dipaksa sama mereka untuk ngikut mereka dan kemudian mobilnya luncur. Mobil. Panggil dong mobil. Akhirnya tim kita berusaha ngejar di situ pakai mobil, ngejar orang yang berusaha nyulik itu. Ya tadi siapa? Kok bisa tiba-tiba datang ke situ loh? Aku nggak tahu itu siapa. Pak, masih ada nggak Pak mobilnya Pak? Hah? Kan ada plat nomornya tadi, kita kan baru aja tadi kayaknya. Kita sempat kehilangan jejak loh, kemana ini mobil? Kok nggak ada, ini kemana ini mereka? Kamu namanya siapa? Nadia teman dekatnya? Iya, aku sahabatnya Fitri. Astagfirullahaladzim, kenapa tadi ibunya? Takutnya kenapa loh ini ibunya? Pak, jangan sampai hilang Pak, buruan Pak. Nah nggak lama kemudian kita cari sepanjang jalan, mobil ini nongol lagi. Ayo itu mobilnya Pak, pepet Pak. Sebentar Pak, dia mau ngapain? Dia mau berhenti Pak, dia mau berhenti Pak. Pak, dia mau berhenti Pak. Hajar Pak. Astagfirullah. Mobil ini berhenti ngasih sen kiri dan kemudian pintu dibuka, didorong klien kita Bu Siti ini ke jalanan. Ayo.
Ibu. Ibu nggak apa-apa, ha? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa ini. Hah? Anak saya, Mas. Siapa tadi itu siapa, Ibu? Itu yang saya bilang katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia, Mas. Tapi saya nggak tahu. Katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia. Berapa nominalnya? Saya nggak tahu uang itu untuk apa gitu, Mas. Kok yang diculik ibu bukan anaknya? Atau jangan-jangan anaknya ibu di bawah mereka? Dia nyari anak saya. Dia pernah datang ke rumah saya, gedor-gedor pintu saya. Saya jadi takut, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bukan yang pertama kali? Bukan. Siapa nama orang yang dipinjemin uangnya, Ibu? Pak Aryo, kalau nggak salah Pak Aryo. Pak Aryo namanya. Ibu tahu tempatnya? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi kan nggak boleh seperti ini, Ibu. Mereka walaupun ini hutang piutang, tapi nggak boleh main menculik gini, nggak boleh. Ini udah melanggar hukum ini. Saya bingung, saya harus bagaimana, Mas? Saya Ibu bingung. tadi di mobil diapain aja Bu sama mereka? Saya cuma diancam, Mbak. Karena Diancam saya nggak, apa? dia nyari anak saya nggak ketemu. Dan dia nggak percaya kalau anak saya itu sudah 2 bulan nggak pulang. Dia nggak percaya sampai saya dipikir Ibu bohong. ngomongin. Iya. Ibu Siti ini trauma, dia ketakutan. Di dalam mobil dia ancam. Dia dipaksa untuk bayar hutang anaknya. Berarti anak ibu nggak sama mereka ini berarti ya? Iya. Dia aja nyari anak saya, Mas. Iya makanya ini siapa nih? Kamu nggak tahu anaknya di mana kira-kira? Ada temennya nggak atau siapa nggak kira-kira yang bisa kita tanyain? Nadia ini kan temennya. Harusnya minimal Nadia ini tahu apa yang terjadi dengan Fitri. Dia anak perempuan saya satu-satunya, Nadia. Tante, maaf. Jadi si Fitri itu sempat bilang sama aku kalau Iya. dia nggak betah di rumah. Fitri ini merasa dikekang. Dia nggak cocok sama ibunya, makanya dia pergi meninggalkan rumah. Katanya tante suka maksa-maksa dia terus. Maksa-maksa apa maksudnya? Iya, yang bikin dia nggak nyaman di rumah dan sampai dia pergi dari rumah. Dan dia udah pergi sama ibu katanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Anak saya. Maaf tante. Dia bilang seperti itu. Iya. Benci sama ibunya, Dan dia kenapa? nggak mau nganggap ibunya lagi. Mungkin dia terpengaruh sama temennya nggak ini? Ada nggak teman deket dia? Kita tanya sama Nadia, di mana Fitri? Dia bilang dia nggak tahu di mana Fitri. Tapi yang dia tahu Fitri ini punya pacar. Kenapa nggak bilang? Tadi kan aku Kamu nggak nanya. cerita gitu loh. Saya sendiri ibunya nggak tahu anak saya dulu punya pacar. Seharusnya kamu bilang kalau anak saya kenapa-napa bagaimana coba? Nah di situ kan berarti Nadia tahu sesuatu. Kita tanya siapa nama pacarnya? Hendy, Mas. Udah berapa lama pacaran sama Hendy? Udah 2 bulan. Tolongin Mas anak saya, Iya, Mas. Ibu, Tolongin, Ibu. Mas. Enggak, Hendy ini kuliah atau apa kerja? Dia biasa nongkrong di tempat kuliahan. Tempat kuliahnya? Tempat kuliahan. Oh satu kuliah ini. Yaudah kita cari Hendy deh. Tahu kan, kenal kan? Dia kenal. Akhirnya kita menuju ke kampusnya Fitri lagi. Tahu tempatnya ya? Namanya siapa tadi cowoknya? Namanya Handi. Handi. Sebelah mana kantinnya? Kantinnya sebelah sana. Yuk kita langsung ke situ. Kita nanya di situ sama teman-temannya Hendy, sama anak mahasiswa yang ada di sana. Lihat Hendy nggak? Lihat Hendy nggak? Mereka bilang dia nggak lihat atau mungkin nggak kuliah pada saat hari ini. Orangnya kayak gimana, Nadia? Orangnya tinggi, putih. Oh, tinggi putih. Ya, dia Ya, Pak, numpang nanya, lihat yang namanya Handi nggak ya? Hadi. Handi. Hadi. Gak lihat. Nggak lihat ya? dia apa ya? Iya, makasih ya. Nah, Hendy begitu disebut namanya, dia ngelihat Nadia. Dia panik, dia berdiri dan kemudian kabur. Andi, hei. Siapa itu Andi? Andi, kejar kok. Langsung sama tim kita kejar, dia lari sekenceng-kencengnya. Nah, Pak. Sampai akhirnya ada angkutan umum, dia naik ke angkutan umum loh. Buru-buru kita kejar, kita langsung masuk angkutan umum juga, kita paksa dia di situ untuk ngaku. Ngapain lu kabur? Maksudnya apa? Lu ngapain?
Hah, lu ngapain kabur? Hah? Ngapain lu kabur? Ngapain lu kabur? Hah? Gua nanya lu ngapa? Enggak, kenapa lu kabur? Lu Handi kan? Aduh, ini pada kemana lagi coba? Itu kenapa sih kamu kok nggak panggil aja, nggak teriakin aja langsung? Dianya udah kabur duluan. Aku udah sempat kamu teriak, kamu kan kamu kenal yang kan? kenal. Iya, aku kenal sama dia. Mana lagi coba kita ada yang tahu nggak sih tadi Mandala kejarnya ke arah mana? Iya, gua Handi. Lu ngapain kabur? Hah? Saya kira orang nagih utang. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector. Nagih utang, emang kita pakai antaranya nagih utang apa? Nah, kalian siapa sih? Hah? Kalian siapa? Gua mau nanya tentang Fitri. Fitri di mana? Lu pacarnya Handi kan? Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Ya, gua pacarnya. Gua pacar si Fitri. Kalian siapa nyari si Fitri? Dia nggak mungkin masih di dalam area kampus ini, pasti udah naik angkot tadi kayaknya. Naik angkot? Aduh, harusnya foto mana? Gue nggak ngerti daerah sini loh. Ya Allah, angkot mana? Nanti gimana? Hasil bandalanya juga kemana sih dia? Iya, dia nggak bawa HP-nya lagi, HP-nya ada tuh. Gua disuruh orang tuanya untuk nyariin dia. Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Jangan-jangan lu bakal kabur ya? Fitri minjem uang sama orang. Akhirnya bodyguard dateng. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector, sama preman-preman. Ya dipaksa untuk ngasih tahu di mana Fitri. Kamu sih nggak bilang dari kemarin-kemarin. Mana dia nggak mau Harusnya kamu bilang. cerita. Fitri nggak boleh Udah bilang. sekarang ibu sama Nadia nggak usah saling nyala-nyalain. Yang penting kita bareng-bareng. Nadia mau bantuin kita buat nyari Fitri ya Nadia Iya, ya. aku mau cari kok. Ini Pak, mana Pak angkotnya? Setelah kita paksa, baru keluar alamat. Selama ini dia pergi dari rumah, terus tinggal di mana dia? Dia sekarang tinggal di Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2, ya, di daerah Jakarta Barat. Aduh, ini dia nih. Ini dia nih. Yang ujung udah larinya loh. Cepet-cepet langsung. Aduh, udah ketemu. Tadi udah ketemu sama Handinya, dan Handinya bilang memang Fitri ini pernah cerita dia lagi ribut sama orang tuanya. Emang katanya ribut sama ibu. Ya dia nggak cerita, pokoknya dia kecewa sama ibu. Makanya dia nekat pergi dari rumah. Gitu. Sekarang dia tinggal di jalan apa tinggalnya tadi, Jok? Jalan Manggis 2. Dia tinggal di sana. Iya, kadang sama temennya dan tinggal di situ. Saya nggak tahu itu tempat apa, yang pasti tinggal di rumah di situ. Iya, dan dia emang dikejar-kejar dengan kolektor katanya. Ditanyain masalah utang. Saya nggak tahu kalau masalah itu, Mas. Makanya mending kita coba cari di jalan Manggis ya, bro. Cari ke sana Ibu ya. Duluan ke sana ya. Jalan Manggis 2 ya. Mas cepetan Mas, biar ketemu Mas. Oke ya. Yuk, kita ke Jalan Manggis. Nanti tunggu kabar dari Joko ya, Bu ya. Tim juga meluncur ke daerah Jakarta Barat. Sampai di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Manggis 2, kita kaget. Pak, numpang nanya Pak, Jalan Manggis 2 mana Pak ya? Mana Ibu? Oh di sini. Alamat yang kita cari ini ternyata di situ kayak tanah ditutupin sama triplek sama seng-seng di situ. Ibu kenal ini nggak Fitri Bu? Coba lihat dulu Bu. Enggak. Enggak. Coba tanya ke aja. Oh coba tanya ke sana. Ibu nggak kenal ya? Enggak. Ibu nggak kenal Mbak? Ya, makasih ya. Iya. Ini apa ini? Alamatnya benar tapi kok tempatnya seperti ini? Ini mah bedengan kali. Kenal nggak Pak nama Fitri? Nggak pernah lihat. Ini tempat apa Pak? Ini bedeng bekerja.
kenal ini nggak Fitri, Bu? Coba lihat dulu, Bu. Enggak. Enggak? Coba tanya sana aja. Oh, coba tanya ke sana. Ibu nggak kenal ya? Enggak. Ibu nggak kenal, Mbak? Ya, makasih ya. Iya. Ini apa ini? Alamannya benar, tapi kok tempatnya seperti ini? Ini mah bedengan kali. Kenal nggak, Pak, nama Fitri? Nggak pernah lihat? Ini tempat apa, Pak? Ini bedeng kerja. Oh, beda pekerjaan, bukan rumah ini? Bener mas. Buat di sini. Nggak ada? Enggak ada sama sekali. Gak ada perempuan sama sekali. Dulu juga nggak ada? Ya Allah Mbak, gimana nih Mbak? Ini udah lama berarti ini Pak ya? Hampir 1 tahun. Berarti Ya, bohong makasih dong, Pak ya. Andi. Makasih. Oh, dibohongin sama Handi ini. Dibohongin, dia bilang tinggal di sini. Nanya sama salah satu orang di sana, nggak kenal. Tanya lagi nggak kenal. Tanya lagi nggak kenal. Sampai orang-orang itu ngumpul semuanya. Kenal nggak Fitri? Kita tunjukin fotonya. Mereka bilang ini proyek sudah lama Mas, hampir setahun. Dan tidak ada yang namanya Fitri seperti Mas cari. Ya udah berarti dibohongin ini, aduh. Kita dibohongin ini sama Kita Handi cari nih. kemana lagi Mas? Kalau udah kayak gini nggak ketemu. Ya nanti biarin tim kita aja. Yang tadi yang ngejar itu, ya biar si Joko nanti coba ngecek lagi kampusnya. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba balik lagi kampus, cari namanya Hendy. Tanya dia kenapa dia bohong, kenapa dia ngasih alamat kita yang salah, kenapa? Coba tanya sama Handi lagi, dia bohong ini pasti. Sambil kita cari-cari informasi, mungkin Ibu Dari kamu mungkin dari Nadia mungkin temennya. Ya. sosial medianya, Nadia. Nadia tahu sosial medianya Fitri nggak? Tahu dong Instagram, Facebooknya, Twitter segala macam. Pasti kamu tahu dong. Ya, kamu bisa kan dicek sahabat ya. tuh, Pasti kamu tahu. Bisa dicek ya. Coba cari temennya dari situ ya, teman-temannya ya. Tolong ya, tolong. Ya. Sekarang kita sambil nyari ya. Ya Ibu yuk. Kita cari sosial media, kita tanya sama teman-temannya sosial media, akhirnya butuh waktu dan kemudian kita break hari itu juga. Ya, sekarang kita datang ke rumahnya klien kita, Ibu Siti. Kita akan coba melakukan pencarian lagi. Ya, janjian untuk jemput di rumahnya. Ya, katanya ada sedikit petunjuk untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Ini rumahnya sebelah sini ya. Ini rumahnya. Udah ribut-ribut. Saya bisa jelasin. Bu, Ibu jangan marah dulu. Aku yang ngurus. Ibu. Kalau saya bisa jelasin. Biar aku yang ngurus. Tapi dia Diam anak saya, kamu, Bu. diam kamu, diam di sini. Bu. Jelasin, Bu. Ya Allah. Mana sini, Bu? Aku bilang, gak perlu. Ini urusan aku. Mereka cuma marah Urusan aku. Enggak, Ibu. Tujuan kita mau ngebantuin. Cuma ngebantuin, Ibu. Aku gak perlu. Kamu mencari anak saya. Diam kalian, diam kamu. Ibu, tujuan kita cuma ngebantuin, Ibu. Astagfirullah. 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 Aku bilang, aku gak butuh bantuan kalian. Pergi. Ibu, Aku Ibu. bilang pergi. Iya, Ibu. Pergi. Aku gak butuh bantuan kalian. Biar aku selesaikan Iya. sini. Pergi kalian, pergi. Ibu, astagfirullah. Pergi. Pergi. Pergi kalian, pergi semua. Pergi. Iya, iya, kita pergi. Kalau nggak ingin aku lebih marah lagi. Ini parah banget ini. Ini mertuanya benar-benar kayak orang. Aduh, mertua kayak gitu kelakuannya. Walaupun cuma mantan menantu, cuman nggak seharusnya kayak gitu. Kayak dorong-dorong. Aduh, ini basah semuanya. Kayaknya mertuanya ini benar-benar apa ya, stres banget nih. Nah, kamera di sini aja, jangan keluar. Nanti kalau misalkan keluar, dia tambah marah lagi. Coba biar gue nanti coba ngeliat ke dalam, takutnya kenapa-kenapa, Ibu.
Siti ini, takutnya nanti dia malah disiksa di dalam kan bahaya, Mang. Ya, mending kalian tunggu di sini aja.